Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal membahas mengenai info lengkap mengenai SKB CPNS 2019 dan 2020. Ini adalah tahapan seperti kita tahu, ini adalah untuk tahun 2019 tapi pelaksanaannya di 2020 karena COVID-19. Di sini kita bakal bahas jadwal, prosedur pelaksanaan, bagaimana dengan peserta COVID-19, apakah ada psikotes atau enggak, dan masih banyak hal-hal lainnya. Jadi disimak ya. Di video ini akan membahas hal-hal mengenai seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2019-2020. Nah, untuk ketentuan pelaksanaan SKB CPNS 2019 akan mengacu pada Surat Edaran Kepala BKN nomor 17 garis miring SE garis miring 7 garis miring 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bagaimana dengan jadwalnya? Seperti yang kita ketahui, detail jadwal rangkaian pelaksanaan SKB CPNS 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi data. Hasil SKB itu sudah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2020. Yang kedua, pengumuman dan pendaftaran ulang SKB pada tanggal 1 sampai 7 Agustus. Yang ketiga atau C, pencetakan kartu ujian SKB pada 8 Agustus 2020. Yang ke poin D, penjadwalan SKB dilakukan pada 10 sampai dengan 14 Agustus 2020 dan jadwal pelaksanaan SKB di setiap instansi diumumkan pada 18 Agustus 2020. Sudah kemarin ya. Poin F, penyelenggaraan SKB itu pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020. Poin G, pengolahan hasil SKD dan SKB pada tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober 2020 dan pencocokan hasil integrasi SKD dan SKB pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Dan hasil final dari seleksi ini disampaikan ke instansi pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 2020. Pengumuman hasil final seleksi itu adalah tanggal 30 Oktober 2020. Nah, sesuai dengan rincian tersebut, tes SKB CPNS 2019 itu dilaksanakan pada, ini mengutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, September-Oktober 2020 untuk pelaksanaan SKB dengan CAT, September sampai dengan Oktober 2020 itu pelaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, ini masing-masing instansi bisa berbeda. Kalian harus cek web masing-masing instansi yang kalian daftar. Akhir Oktober 2020 pengolahan dan pengumuman hasil seleksi. Oke. Adapun lokasi peserta SKB CPNS itu dilaksanakan di kantor-kantor BKN yang tersebar di Indonesia, baik pusat, regional, atau unit pelaksanaan teknis atau UPT. Penetapan lokasi tes disusun berdasarkan pilihan lokasi yang dilakukan peserta ketika melakukan pendaftaran ulang SKB. Secara khusus, pelaksanaan tahapan sesi wawancara yang dilakukan itu di TILOK, titik lokasi, dan akan menggunakan media daring atau online ya. Selanjutnya, untuk TILOK luar negeri direncanakan akan dilaksanakan di 20 TILOK yang tersebar di sejumlah kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, kantor konsulat jenderal, serta kantor dagang dan ekonomi Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan SKB TILOK luar negeri berjalan optimal dan terjaga akuntabilitasnya, Kemenpan RB telah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan berkoordinasi langsung dengan perwakilan KBRI di TILOK yang sudah ditetapkan. Diketahui jumlah peserta TILOK luar negeri itu sejumlah 68 peserta dengan peserta yang akan menggunakan CAT BKN sejumlah 38 peserta. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang? Pelaksanaannya akan dilaksanakan lebih ringkas dari tahun sebelumnya. Kalau menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN yaitu Pak Paryono menyatakan tahapan SKB CPNS akan disederhanakan untuk menyesuaikan protokol pencegahan COVID-19. Paryono menjelaskan SKB CPNS 2019 tinggal menyisakan 2 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi kompetensi
kompetensi teknis jabatan, yaitu yang sesuai dengan jabatan yang kalian lamar. Dia menggunakan CAT seperti SKD kemarin. Bobotnya adalah 75% di sini. Nah, tahapan kedua yaitu adalah wawancara kompetensi manajerial dan sosiokultural serta terkait paham radikalisme. Bobotnya adalah 25%. Ini untuk kementerian dan badan. Tapi kalau untuk daerah, PNS daerah itu biasanya hanya terdiri dari seleksi kompetensi teknis jabatan yang menggunakan CAT saja. Jadi bobotnya 100%. Oke. Nah, menurut beliau, tahapan psikotes itu tahun ini ditiadakan. Namun soal psikotes itu sudah ada di SKB CAT BKN. Jadi di soal SKB CAT BKN yang biasanya terdiri dari soal teknis jabatan saja, itu ditambah dengan psikotes. Jadi untuk mempersingkat waktu atau memperingkas. Selanjutnya adalah ketentuan pakaian peserta SKB CPNS 2019 dan 2020. Ingat, untuk kalian yang pernah daftar di tahun sebelumnya kalian pasti sudah tahu, tapi untuk yang baru tahun ini daftar, ketentuannya adalah seperti ini. Perempuan dan laki-laki menggunakan atasan baju berwarna kemeja putih polos lengan panjang dan berkerah. Mau dia tidak menggunakan hijab atau menggunakan hijab, dia harus lengan panjang. Rok panjang formal itu berwarna hitam dan juga sepatu formal berwarna hitam. Kalau untuk laki memakai celana panjang formal berwarna hitam. Untuk atasan atau untuk perempuan yang menggunakan hijab itu kerudungnya harus kain polos berwarna hitam. Polos ya, tanpa motif dan juga tanpa tekstur, karena ada yang polos tapi ada teksturnya juga kayak gitu. Ini adalah ketentuan pakaian. Selanjutnya kita ke prosedur. Di sini, berikut ini rincian ketentuan tes CAT di tengah pandemi corona bagi peserta dan panitia dan prosedur penyelenggaraan ujian. Yang pertama, ketentuan bagi peserta tes CAT peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum seleksi. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Yang ketiga, peserta wajib memakai masker penutup hidung dan mulut sampai dagu. Ingat ya, masker itu hidung, mulut, dan sampai dagu. Face shield atau alat pelindung wajah sangat dianjurkan dipakai bersama masker sebagai perlindungan tambahan. Poin keempat, peserta tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Poin kelima, peserta menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Keenam, peserta membawa alat tulis pribadi. Peserta dengan hasil pengukuran suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan akan mengikuti tes di tempat terpisah atau ruangan khusus. Nanti ini dijelaskan lebih rinci. Yang ketujuh, peserta diawasi petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. Kedelapan, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesembilan, pengantar atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Itu kaitannya sama nanti nilai ya. Nah, bagaimana dengan prosedur penyelenggaraan ujian CAT? Ketentuan khususnya. Nah, yang pertama, peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Ingat, 60 menit atau 1 jam sebelum seleksi dimulai, karena peserta harus daftar ulang, ngisi ngisi absen dan lain-lain. Dan kalau ada kesalahan atau kekurangan masih bisa diperbaiki di 60 menit itu. Harus baris dulu, antri, dan ya prosedur yang lain harus dilaksanakan 60 menit sebelum tes dimulai. Dan juga pasti ada dari panitia pasti ada pasti panitia menyediakan tempat, baris, duduk, dan untuk menjelaskan bagaimana untuk prosedur penyelenggaraan ujian CAT. Yang kedua adalah memeriksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP,
yang masih berlaku atau kartu keluarga asli dan atau kartu keluarga yang dilegalisir penjabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi. Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar, bukan joki ya. Harus peserta asli kayak gitu. Ketiga, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang dilakukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Perhatikan di sini, peserta melakukan scan barcode. Nah, kalau tahun sebelumnya kita manual, kali ini untuk mendapatkan PIN registrasi itu harus scan barcode yang ada di kartu peserta seleksi ya. Jadi jangan sampai lupa membawa kartu peserta seleksi. Yang keempat, peserta membawa pensil kayu. Ingat, pensil kayu bukan pensil mekanik, dan dokumen yang disyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli atau KK asli atau KK yang dilegalisir. Di situ atau, jadi berarti salah satu saja. Kelima, petugas melakukan pemeriksaan atau cek body memakai alat metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan face shield. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi. Keenam, panitia seleksi instansi wajib menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril. Ketujuh, peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Kedelapan, tim pelaksana CAT-BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi itu tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh tim pelaksana CAT-BKN. Ingat, kertas buram disediakan tapi pensil tidak disediakan, jadi bawa pensil. 9. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT-BKN sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. 10. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT-BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT-BKN. Ke-11, peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. Ingat, tidak boleh berkerumunan. Bagaimana dengan nilai hasil seleksi CAT? Secara nilai-nilai hasil seleksi CAT SKB ini akan ditayangkan secara live scoring di lokasi ujian dan dapat disaksikan masyarakat secara langsung melalui media online streaming atau link bakal dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi. Biasanya adalah merujuk ke kemarin yang tes Dikdin Ikatan Dinas itu disiarkan langsung melalui YouTube channel masing-masing UPT atau kantor-kantor BKN yang tempat kalian tes. Yang ke-13, persesi yang dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman, jadi tetap cek web masing-masing media online-nya UPT atau kantor-kantor BKN tempat kalian tes. Nah, bagaimana dengan peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius atau misalnya dia positif COVID-19? Pertama, peserta bisa atau tetap mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Kedua, peserta diperiksa oleh tim kesehatan untuk menentukan rekomendasi bahwa ia bisa melanjutkan ujian atau tidak. Nah, apabila peserta itu dinilai tidak dapat mengikuti seleksi, ia akan mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian pada sesi cadangan, yakni 1 hari setelah jadwal akhir seleksi di instansi pilihannya. Jika ia tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, status peserta tes itu dianggap gugur. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah informasi SKB CPNS secara umum. Untuk lebih lengkap kalian bisa cek ke masing-masing web yang kalian daftar. Nah, ingat, BKN telah menekankan ke seluruh
Seluruh pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dan menghimbau pelamar bahwa kelulusan peserta adalah hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang mengatasnamakan BKN atau pihak instansi untuk menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut pasti tindak penipuan. Jadi hati-hati. Udah, sekian, terima kasih, semangat, semoga kalian semua lulus SKB CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum.